Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan sharing ya. Kita satu-satu akan membahas dari menu-menu yang ada di aplikasi PPDB Sumsel ini. Ini saya sudah masuk ke salah satu beranda operator ya, salah satu beranda admin sekolah yang ada di Kota Palembang untuk dijadikan percontohan. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Bapak Ahmad Dwi Saputra. Kemudian Bapak Ibu kita akan mencoba di sini satu-satu. Di sini ada data sekolah, tim PPDB, nomor kontak, video tutorial, daya tampung, info PPDB, jadwal, data pendaftar. Kemudian di sini juga ada pengaturan hasil seleksi. Oke, pertama-tama yang paling utama yang kita lakukan adalah ya kita harus mengatur dulu data sekolah di sini. Kita klik data sekolahnya, yang ini ya. Nah, kalau kita klik data sekolah yang ini, nah, di sini nanti akan muncul data-data yang ini ya. Nama sekolahnya, NPSE-nya, NSS, nah, Bapak Ibu bisa lengkapi. Kecamatan dan kelurahannya, nah ini bisa dilengkapi juga. Kemudian alamat sekolahnya, kode posnya. Nah, ini yang paling penting adalah penentuan latitude dan longitude-nya ya. Kenapa ini sangat penting? Karena nanti di jalur zonasi ini langsung otomatis kita akan ketemu jarak. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih caranya kita menentukan latitude dan longitude ini yang tepat gitu ya. Nah, ini caranya sangat gampang sekali. Kita masuk ke Google Maps ya. Kita coba Google Maps di sini. Oke, Google Maps. Di sini kita searching aja salah satu nama, misalkan. Di sini saya akan coba buat Palembang Icon gitu ya. Nah, di sini. Ini hanya contoh saja. Nanti akan ketemu titik merah seperti ini ya, titik plus warna merah, ikonnya seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu titik merah begini, kita akan mencari latitude dan longitude-nya ya. Caranya gampang, kita klik kanan di titiknya ini, klik kanan. Kemudian di sini ada tulisan ada apa di sini. Oke ya, ada apa di sini. Kita klik. Nah, inilah titik latitude sama longitude-nya. Yang paling bawah ini. Yang sebelah kiri ya, sebelum tanda koma, ini adalah latitude-nya, yang sebelah kanan ini adalah longitude-nya. Nah, oke, jadi yang Bapak Ibu masukkan adalah yang ini untuk latitude ya, kemudian yang apa? Yang sebelah kanannya tadi untuk longitude-nya. Seperti itu ya. Nah, kita sekarang mencari lagi nih. SMA Negeri 10 Palembang misalkan ya, seperti itu. Oke. Kita lihat lagi di sini. Ini kita besarkan ya. Saya klik kanan di sini. Kemudian ada apa di sini? Nah, ini adalah latitude, ini longitude-nya. Jadi yang dimasukkan ke aplikasi ini tidak pakai koma ya latitude-nya. Nah, yang ini tidak menggunakan koma seperti ini. Ya, kalau menggunakan koma nanti malah tidak akan terdeteksi. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi kita masukkan latitude longitude-nya, kemudian kita masukin nama capsec-nya. Nomor HP capsec-nya ini di strip aja ya. Biarkan saja seperti ini. Nanti takutnya kalau kita tampilkan secara publik banyak yang telepon capsec-nya ya. Kemudian status rujukan dan batas nilai rapot. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau sekolah Bapak Ibu rujukan, ya di sini ketik saja rujukan. Namun kalau bukan, ini ketik saja yang reguler. Ya, pilih reguler. Ini rujukan. Kemudian batasan nilai rapotnya ini untuk tes mandiri ya. Nah, atau PMPA seperti itu. Nah, ini harus ditulis. Yang reguler pun ditulis, misalkan batasannya berapa, nggak apa-apa. Tidak ditulis pun tidak apa-apa. Tapi kalau yang rujukan ini sangat penting sekali. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak menulis ini ya, maka akan loss. Jadi nilai anak yang di bawah ini nanti tidak akan, maksudnya langsung masuk gitu, tidak terfilter seperti itu ya. Nah, oke, itu adalah tata cara video tutorial untuk kita melengkapi data-data sekolah tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu kedua ya, yaitu tentang daya tampung. Nah, ini. Daya tampung ini Bapak Ibu, ini 432 ya. Ini Bapak Ibu ketik di sini, ini sudah sesuai juknis. Kemudian zonasinya ini Bapak Ibu ketik. Nah, ini Bapak Ibu nggak boleh lebih dari 100% totalnya begini ya. Kalau Bapak Ibu simpan, nah di sini akan keluar seperti ini. Nah, untuk sekolah rujukan, itu biasanya dia zonasinya, bukan biasanya ini sesuai dengan juknisnya, ini 30% kita buatnya. Afirmasi mutasi orang tua, PMPA, ini 10%. Kemudian tes mandirinya 50%. Ya. Nah, afirmasi mutasi PMPA, ini kita duluan pendaftarannya. Bila mana nanti ada dari ketiga jalur ini yang kosong kuotanya, ya, itu nanti bisa dialihkan ke tes mandiri di sini.
Seperti itu. Misal nanti di akhir-akhir, misalkan yang afirmasi itu sedikit ya, misalkan cuman 1% lah, katakanlah 1%, berarti 4%-nya pindah ke sini, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu simpan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk daya tampung. Jadi nanti di penghujung cerita ya, di penghujung acara, kalau misalkan memang ada daya tampung atau kuota yang kurang, ya Bapak Ibu bisa atur di sini. Tentunya koordinasi dengan kepala sekolahnya. Oke. Kemudian di sini ada tim PPDB. Tim PPDB ini sangat penting supaya Bapak Ibu bisa mengatur timnya, siapa-siapa yang sebagai admin sekolah, siapa-siapa yang sebagai tim. Nah, admin sekolah punya kuasa penuh di sini ya. Admin sekolah itu bisa menambahkan ini, bisa mengedit ya, bisa mengizinkan, bisa menutup akses ya, atau pun bisa menghapus seperti itu. Oke, yang pertama adalah cara membuat tim PPDB. Oke, di sini kelihatan ya adminnya siapa, tim-tim PPDB-nya siapa. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tinggal buat saja, pilih kecamatannya, pilih jenjangnya, kemudian nama lengkap operatornya, nomor HP-nya, emailnya ya. Kemudian ini sebagai tim. Oke ya, sebagai tim. Kemudian passwordnya, kemudian registrasi. Nah, bagaimana kalau kepala sekolah masuk sebagai tim ya? Jadi kepala sekolah itu kita buat dulu, kita lengkapi dulu datanya, kita pilih dulu sebagai tim di sini ya. Kita registrasi. Setelah registrasi kan nanti muncul ya nama kepala sekolahnya di sini. Kemudian Bapak Ibu diedit, misalkan yang ini ya kepala sekolahnya. Ini hanya misal saja. Kemudian diedit, lalu ini diganti saja sebagai admin sekolah gitu. Seperti itu ya. Jadi kepala sekolah yang tadi sebagai tim jadi sebagai admin sekolah. Nah, sekarang hak kuasa penuh tim ini bisa menutup akses. Tuh. Ini ya, akses ditutup. Jadi yang namanya Henry Johan ini kalau buka aplikasi PPDB-nya maka tidak akan terbuka karena ditutup aksesnya. Ataupun bisa mengizinkan. Ataupun bisa menghapus seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ada pengaturan yang sangat penting juga ya dari tim PPDB dari admin sekolah ke tim PPDB, yaitu di pengaturan hasil seleksi. Kita contoh nih. Pengaturan hasil seleksi yang ini. Nah, ini ada akses pengaturan hasil seleksi. Kalau Bapak Ibu klik ini ya, kemudian disimpan, nah, maka Henry Johan ini bisa mengatur pengaturan hasil seleksi yang ini. Nah, gitu ya. Jadi karena hak akses ini sebenarnya penuh dikuasai oleh admin sekolah, bukan tim PPDB. Tapi tim PPDB pun boleh ya, misalkan minta bantuan ke maksudnya admin sekolah pun boleh meminta bantuan kepada tim PPDB siapa yang bertugas untuk membantu di pengaturan hasil seleksi. Seperti itu. Ya. Jadi admin sekolah bisa mencari tim PPDB-nya mungkin yang dikira-kira sanggup dan dipercaya untuk membantu proses pengaturan hasil seleksinya. Oke, seperti itu. Oke ya. Kita akan lanjut nanti ke menu pendaftaran di video tutorial berikutnya. Oke, itu saja dari saya untuk video yang pertama. Kita akan lanjut ke video yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.